Di sebuah pasar tradisional, Ibu-ibu, mari dibeli. Ada sayuran, ada tahu, ada tempe, dan juga ada daging ayam. Masih fresh semuanya loh. Ayo bu, dibeli. Duh, dari tadi aku udah teriak-teriak nawarin jualanku. Kok nggak ada yang beli sih? Assalamualaikum Bu Inem, saya mau beli sayuran sawinya dong, sama tempe dan juga tahu ya. Waalaikumsalam. Pak Wawan. Iya Pak, saya bungkusin dulu ya. Tapi ngomong-ngomong, tumben banget Pak Wawan yang belanja. Emangnya istri Bapak pergi kemana? Istri saya tuh nggak pergi kemana-mana kok Bu, cuma lagi kurang enak badan aja, makanya yang belanja saya. Ya ampun, kasihan banget istri Bapak. Udah berobat belum? Alhamdulillah sudah. Syukurlah kalau begitu. Wah, mumpung Pak Wawan yang belanja, aku kasih harga yang mahal aja kali ya. Soalnya kan pasti Pak Wawan gak tahu menau tuh tentang harga sayuran dan juga tahu tempe. Oh iya, ini Pak belanjaannya. Wah terima kasih Bu Inem, ini semuanya berapa ya Bu? 50.000 aja Pak. Apa? 50.000 Bu, kok mahal banget ya? Perasaan saya itu cuma beli sayuran tahu sama tempe doang. Mana ini yang saya belikan sedikit, gak banyak lagi. Pak Wawan, harganya emang segitu. Pak Wawan aja yang gak tahu menau tentang harga. Ya emang sih Bu, saya itu nggak tahu tentang harga bahan-bahan. Cuma kalau 50.000 untuk beli sayuran dan juga tempe tahu, kayaknya terlalu mahal deh Bu. Enggak Pak, karena harga aslinya emang segitu. Udah, buruan bayar. Ini kalau saya itu nggak jadi beli sayuran dan tempe tahu di sini, kira-kira boleh nggak Bu? Ya nggak boleh lah. Udahlah Pak, buruan bayar 50.000. Ya udah deh kalau gitu, ini Bu uangnya. Nah, gitu dong. Makasih loh. Terima kasih kembali Bu Inem. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hahaha, untung banyak nih. Padahal kan tadi semua belanjaannya punya Pak Wawan cuma seharga 20.000-an. Untung aja aku tadi pinter berpikir kalau Pak Wawan itu nggak tahu menau tentang harga bahan-bahan. Makanya deh langsung aku patok harga 50.000. Jadinya kan sekarang aku bisa untung 30.000 sendiri. Tak lama kemudian, Permisi Bu Inam, saya mau beli tahu sama tempenya dong. Duh ya ampun, Bu Irma ngagetin aja. Tapi kok tumben banget cuma beli tahu sama tempe doang. Biasanya kan beli sayuran sama daging ayamnya juga Bu. Hehehe, iya nih Bu. Soalnya uang saya tuh pas-pasan banget buat beli tahu sama tempe. Duh Bu, kok bisa gitu sih? Ini pasti gara-gara Bu Irma boros ya kalau belanja. Enggak Bu, saya tuh ya kalau belanja nggak boros. Cuma karena kemarin uang belanja saya tuh setengahnya kepake buat beliin anak saya mainan. Waduh, itu mah lebih bahaya Bu. Jangan sering-sering lah Bu ngebeliin anak mainan. Apalagi ngambil dari setengah uang belanja. Saya tuh nggak sering Bu ngebeliin anak saya mainan, termasuk jarang. Ih, sebel banget sih. Apa-apa dari tadi dikomentarin sama Bu Inem. Nggak bisa apa ya, dia itu jualan nggak perlu komentar. Oh iya Bu Inem, mana nih tempe sama tahu saya? Udah selesai belum dibungkusnya? Iya Bu, ini udah selesai kok dibungkusnya. Silakan. Ini semuanya 15.000 kan Bu? Enak aja 15.000, 25.000 Bu. Aku mahalin lagi deh, biar aku bisa dapat untung banyak lagi. Hahaha. Loh, kok jadi naik 10.000 Bu? Perasaan kemarin-kemarin pas saya beli tempe sama tahu di sini cuma 15.000 doang. Mana ini dari segi isinya nggak nambah. Bu, sekarang itu ya harga tempe sama tahu lagi naik. Emang ibu nggak tahu apa? Udah, buruan bayar sini. Masa sih harga tempe sama tahu naik? Kok aku nggak tahu ya? Bu Irma, jangan malah diem aja dong, buruan bayar. Ya sudah, ini saya bayar 25.000. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Makasih Bu. Iya Bu Irma, sama-sama. Nggak tahu aja Bu Irma kalau harganya sengaja aku naikin biar aku dapat keuntungan makin banyak.
Apa aku naikin terus kali ya semua harga jualanku? Soalnya kan sekarang aku juga udah punya banyak lumayan pelanggan. Ya seharusnya nggak apa-apa dong. Nyatanya aja tadi Bu Irma nggak begitu mempermasalahkan. Ya walaupun dia nanya-nanya, tapi akhirnya dia juga mau bayar tuh. Kalau gitu mulai besok aku bakal naikin harga-harga semua jualanku biar keuntunganku makin besar. Sejak saat itu Bu Inem pun menaikkan harga barang jualannya. Duh ya ampun, belanja di tempat Bu Inem kok makin hari makin mahal terus ya. Bisa-bisa uang belanja bulananku nggak cukup kalau belanja di situ. Apa aku nyoba belanja di tempat jualan lain ya? Wah, kebetulan banget ada bapak-bapak penjual baru yang isi jualannya mirip kayak jualannya Bu Inem. Aku coba belanja di sana deh. Permisi, Pak. Ya Bu, ada apa ya? Ibu mau belanja kah di tempat jualan saya? Iya nih, Pak. Ngomong-ngomong, Bapak ini barusan jualan di pasar sini ya? Iya, bener banget. Pantesan aja saya belum pernah lihat Bapak jualan di sini sebelumnya. Kalau gitu saya mau beli sayuran, tempe sama tahunya deh, Pak. Boleh Bu. Sebentar ya, saya pilihkan dulu yang bagus-bagus. Nah, ini Bu, silakan. Wah, iya, Pak. Semuanya ini harganya berapa? 13.000 aja Bu. Kok bisa murah banget, Pak? Iya Bu, karena tempe tahu itu saya produksi sendiri. Sayurannya juga saya tanam dan juga panen sendiri sama istri. Walah, pantesan aja bisa semurah ini. Mana isinya juga banyak lagi. Ya udahlah, Pak. Besok-besok saya bakal belanja di sini terus. Oh iya, ini uangnya, Pak. Makasih ya. Kalau begitu saya permisi dulu. Tak butuh waktu lama, toko milik Pak Roni pun diserbu para pembeli karena harganya terbilang lebih murah. Duh, ini kok nggak ada yang beli jualanku sama sekali ya? Para pelangganku kemana sih? Biasanya jam segini kan udah banyak yang kesini untuk ngebeli sayuran dan juga yang lain-lain. Itu ada Pak Wawan. Kayaknya istrinya masih kurang enak badan deh. Soalnya dia yang belanja di pasar lagi. Tapi kok dia nggak mampir ke sini sih? Pak Wawan, Ya Bu Inem, ada apa ya? istri Pak Wawan masih kurang enak badan kah, Pak? Iya nih Bu, makanya saya yang belanja ke pasar ini lagi. Walah, jadi begitu. Tapi kok Pak Wawan nggak mampir ke tempat jualan saya sih? Emangnya Pak Wawan nggak mau gitu ngebeli sayuran, tempe, tahu, ataupun daging ayam? Enggak Bu, soalnya saya itu sudah beli di tempat jualan bapak-bapak yang baru. Karena harganya itu benar-benar lebih murah daripada penjualan yang lain termasuk Bu Inem. Bapak-bapak penjual baru? Ya ampun Pak Wawan, gimana sih? Seharusnya ya Pak Wawan itu tetap beli di sini. Karena kan istri Bapak itu langganan jualan saya, Pak. Gak bisa Bu, soalnya harga di tempat jualannya Ibu tuh mahal banget. Berbanding berbalik dengan jualan bapak-bapak yang baru itu lebih murah bahkan dibanding penjualan yang ada di seluruh pasar ini. Kurang ajar tuh bapak-bapak penjual baru. Bisa-bisanya loh dia matok harga lebih murah bahkan dibanding semua penjual yang ada di pasar. Bu Inem, kalau begitu saya permisi ya. Udah asal pergi aja tuh orang. Duh, nggak bisa dibiarin nih. Kalau gini caranya pasti penjualanku bakal terus-terusan sepi. Aku harus labrak tuh bapak-bapak penjual baru. Bisa-bisanya dia ngejual harga lebih murah. Sialan. Padahal kan aku baru aja naikin semua harga jualanku. Bu Inem pun dengan emosi melabrak jualannya Pak Roni. Oh, ternyata ini bapak-bapak penjual baru yang ada di pasar yang matok harganya lebih murah daripada pedagang lain yang ada di pasar. Iya Bu, benar. Soalnya kebetulan semua yang saya jual ini produksi sendiri, bukan beli ke pengepul. Denger ya Pak, walaupun Bapak itu produksi sendiri, Bapak itu nggak berhak tahu nggak ngasih harga yang lebih murah. Asal Bapak tahu ya, hal itu mengakibatkan para pelanggan saya pada lari ke sini. Saya benar-benar minta maaf ya Bu. Saya itu ya nggak bermaksud untuk mengambil pelanggan Ibu ya. Saya cuma pengen menjual lebih murah saja. Dan itu pun harga yang saya turunin itu nggak begitu drastis kok. Tetap aja Pak, hal itu merugikan saya. Oh, atau Bapak sengaja ya mau buat penjual kayak saya dan penjual yang lain di pasar ini bangkrut? Astagfirullahaladzim, ya nggak begitulah Bu. Saya itu nggak berniat seperti itu sama sekali. Halah, alasan aja. Pokoknya saya nggak mau tahu ya Pak, Bapak harus pindah jualan dari sini.
Kok begitu sih Bu? Saya itu pengen jualan di sini. Nanti harganya bakal saya standarin deh, nggak saya murahin lagi. Gak, saya maunya Bapak pergi dari sini. Nggak mau Bu, saya itu punya hak untuk jualan di sini juga kok. Ya ampun, nih bapak-bapak ngeyel banget sih disuruh pergi. Rasain nih. Bu, jualan saya itu jangan pada diambrukin dong. Mampus, biar bapak nggak bisa jualan lagi di sini. Nah, saya rusakin juga nih tempat jualannya. Bu, cukup Bu, jangan dirusakin. Duh gimana nih, rasanya pengen aku kasarin nih orang. Tapi aku takut terjadi masalah yang lebih besar. Duh, tapi saya udah rusakin semua nih Pak. Gimana dong? Makanya Pak, kalau disuruh pergi tuh nurut. Jangan kekeh tetap mau jualan di sini. Udah ya, saya mau pergi dulu. Bye. Keesokan harinya, Loh, ini kok jualannya Pak Roni kosong sih? Duh, jangan-jangan hari ini Pak Roni nggak jualan lagi. Tapi kalau dilihat-lihat, kenapa tempat jualannya Pak Roni kayak abis rusak gitu ya? Jangan-jangan ada yang ngerusakin tempat jualannya Pak Roni lagi. Makanya Pak Roni nggak jualan hari ini. Astagfirullahalazim, aku nggak boleh berburuk sangka. Siapa tahu kan tempat jualannya emang nggak sengaja rusak. tiba-tiba Bu Irma dihampiri oleh Bu Inem. Bu Irma, udah ke pasar aja jam segini. Iya nih Bu Inem. Bu Inem tahu nggak kenapa tempat jualannya Pak Roni ini tutup? Oh, maksud Ibu tempat jualan bapak-bapak yang belum lama jualan itu? Iya Bu, bener banget. Kenapa ya kok bisa tutup? Mana tempat jualannya tuh kayak abis dirusak gitu. Duh, saya sih kurang tahu ya Bu. Mungkin dia pindah tempat jualan kali. Masa sih Bu dia pindah tempat jualan? Padahal kan di sini dia udah banyak pelanggannya. Nggak tahu Bu. Dan daripada Bu Irma itu bingung-bingung mau belanja di tempat bapak-bapak itu, mending Ibu belanja di tempat jualan saya aja kayak biasanya. Nggak mau Bu, di tempat jualan Ibu tuh mahal-mahal banget. Kalau saya belanja di tempat Ibu terus, yang ada uang bulanan saya nggak bakal cukup. Bu, udah saya bilang ya, tempat jualan saya itu nggak mahal. Emang harganya segitu kok. Udahlah Bu, nggak usah ngebohongin saya. Saya tuh udah nanya-nanya loh harga sama seluruh pedagang di pasar ini. Dan yang paling mahal itu punya Bu Inem. Udahlah, saya mau belanja di pedagang lain. Permisi. Duh, kalau kayak gini mah percuma aku udah ngelabrak si bapak-bapak penjual itu. Karena pada akhirnya semua pelangganku emang udah gak mau belanja lagi di tempat jualanku. Padahal kan aku cuma naikin sedikit doang harganya. Mereka ini berlebihan banget sih. Makin hari tempat jualan Bu Inem makin sepi. Ditambah ada penjual baru di depan jualannya Bu Inem. Kurang ajar, makin hari makin sepi pelangganku. Malahan udah gak ada yang pernah beli di tempat jualanku lagi. Tapi aku baru sadar deh, itu ibu-ibu penjual daging ayam baru ya? Sebelumnya gak ada tuh ibu-ibu penjual daging ayam di depan daganganku ini. Duh, mana yang beli banyak banget lagi. Gak bisa dibiarin nih. Pantesan aja gak ada yang beli di tempat aku. Bu Inem pun menghampiri ibu penjual ayam itu. Ibu penjual baru ya di sini? Iya Bu, bener banget. Ibu mau beli jualan ayam saya ndak Bu? Dijamin masih seger dan murah daripada penjual yang lain. Oh, jadi Ibu ini sengaja ngejual daging ayam yang lebih murah supaya banyak yang beli? Iya Bu, betul. Soalnya saya lagi ada target penjualan. Dan kebetulan saya tuh punya ternak ayam sendiri. Makanya deh bisa saya jual lebih murah. Ada, pantesan aja. Saya peringatin ya Bu, Ibu itu harus berhenti ngejual harga ayam dengan lebih murah. Loh, memangnya kenapa toh Bu? Ya karena saya juga jualan daging ayam. Walaupun gak sebanyak jualan Ibu, tapi kan Ibu itu harus menghargai dong sesama penjual daging ayam. Sengaja ya mau buat rugi orang? Duh ya ampun Bu, bukannya saya mau buat rugi, tapi saya memang lagi ada target penjualan. Gini aja deh, Ibu beli stok daging ayam ke saya, biar Ibu bisa jual dengan harga murah juga. Gimana? Nanti bakal saya kasih diskon juga Bu. Najis, gak sudi ya. Saya gak bakal nyetok dagangan daging ayam saya sama Ibu. Pokoknya saya gak mau tahu ya, besok Ibu harus ngejual daging ayamnya, gak boleh dimurahin lagi. Kalau enggak, saya bakal rusakin nih tempat jualan Ibu. Permisi. Karena takut ancaman dari Bu Inem, Bu Siti pun menjual harga ayam dengan harga yang standar dan tidak mengurangi harganya sama sekali. Namun, Bu, ini kok harga ayamnya jadi begini? Jadi harga standar
Bukannya ibu itu kemarin jual dengan harga yang lebih murah ya? Duh, maaf ya Pak, soalnya saya nggak enak sama pedagang-pedagang ayam yang lain. Takutnya nanti kalau saya jual lebih murah terus-terusan, para pedagang daging ayam yang lain bakal sepi pembelinya. Walah, jadi begitu. Tapi ya nggak apa-apa sih menurut saya, Bu. Soalnya kan rezeki orang itu sudah ada jatahnya masing-masing. Duh, padahal kemarin saya itu rekomendasikan sama tetangga saya yang udah pernah beli daging ayam yang harganya lebih murah di sini. Ternyata harganya udah sama kayak pedagang-pedagang lain. Saya benar-benar minta maaf Pak. Soalnya jujur, saya juga takut Pak, karena kemarin saya habis dilabrak sama ibu-ibu penjual yang ada di depan sana. Maksud ibu dilabrak sama Bu Inem? Pak, ngomongnya jangan keras-keras, takut didengar orangnya. Dan emang iya Pak, saya kemarin tuh emang dilabrak dan tidak dibolehin ngejual daging ayam lebih murah. Dan kalau saya tetap jual harga daging ayam lebih murah, nanti tempat jualan saya bakal dirusakin sama tuh ibu-ibu. Astagfirullahaladzim, keterlaluan banget Bu Inem itu. Ngapain coba dia itu melakukan hal seperti itu? Padahal kan rezeki udah ada yang ngatur. Iya Pak, betul. Tapi ya saya juga sadar kok, seharusnya kita emang ngikutin harga pasaran aja, biar nggak terjadi masalah antar pedagang. Wah, mantap-mantap Bu Siti. Saya itu salut sama ibu. Kalau begitu saya beli daging ayamnya 2 kilo ya. Loh, ini Pak Dion beneran mau tetap beli daging ayam jualan saya, walaupun harganya ndak saya murahin lagi. Nggak apa-apa Bu, soalnya saya itu juga dikasih tahu sama tetangga saya itu yang udah beli. Katanya daging di sini tuh bagus, kayak seger. Walaupun sudah tidak mengurangi harga jualan daging ayam, penjualan daging ayam Bu Siti tetap laris manis karena kualitasnya sangat bagus. Bu, kurang ajar banget sih. Ibu masih berani ya ngejual daging ayam dengan harga murah. Astagfirullahaladzim Bu, saya udah nggak ngejual daging ayam dengan harga murah lagi kok. Dari kemarin-kemarin saya sudah ngejual daging ayam saya dengan harga standar pasaran. Halah, nggak usah bohong deh. Nggak mungkin ya ibu ngejual dengan harga standar terus jualan ayam ibu tetap rame. Beneran Bu, nggak saya murahin jualan daging ayam saya. Dan jualan saya tetap rame karena emang kualitas daging ayam saya tuh bagus. Makanya deh orang-orang tetap ngebeli. Duh, nggak mungkin banget sih. Masa iya jualan Bu Siti tetap rame dengan harga standar cuma gara-gara kualitas daging ayamnya bagus? Saya nggak percaya Bu. Udah, mending sekarang ya ibu beresin semua dagangan ibu dan jangan jualan di sini lagi. Udah bisa gitulah Bu. Saya ada hak loh untuk jualan di sini. Saya nggak mau pergi jualan dari sini. Oh, jadi ibu nantangin. Oke, kalau gitu saya bakal obrak-abrik tempat jualan Bu Siti ini. Hahaha, rasain nih. Bu, cukup Bu. Saya nggak akan berhenti ya sebelum tempat jualan ibu ini benar-benar hancur dan nggak bisa dipakai lagi. Hahaha. Tolong hentikan Bu. Nggak usah menghalangi saya ya. Oh, jangan-jangan ibu ini mau dikasih pelajaran juga. Oke, kalau gitu rasain nih. Mampus, enak kan saya dorong. Dan ini juga udah benar-benar hancur nih tempat jualan ibu. Jadi pastinya nggak bisa dipakai untuk jualan lagi. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Dengan perasaan gembira Bu Inem pun meninggalkan tempat jualan Bu Siti yang sudah ia hancurkan. Di tempat dagangan Bu Inem, Hahaha, mampus itu ibu-ibu penjual daging ayam. Sekarang tempat jualan daging ayamnya udah rusak tuh. Dan dia nggak bakal lagi tuh bisa jualan di depan daganganku lagi. Dan semoga aja setelah dia nggak jualan lagi, penjualanku bakal rame pembeli. tiba-tiba Pak Wawan datang dan memberikan peringatan kepada seluruh orang di pasar. Bapak-bapak, ibu-ibu semua segera pulang ke rumah masing-masing ya, karena dalam waktu beberapa menit lagi akan ada badai. Pak Wawan. Pak Wawan ini ngapain sih pakai acara teriak-teriak nggak jelas kayak begitu di pasar? Saya bukannya teriak-teriak, nggak jelas. Saya tuh di sini untuk menyampaikan peringatan supaya orang-orang yang ada di pasar itu segera pulang. Saya diberitahu Bu, kalau di daerah sini bakal terkena badai angin puting beliung. Ya ampun Pak, nggak ngelihat apa? Cuaca hari ini loh bagus banget, cerah. Nggak mungkin lah akan ada angin puting beliung. Bu, ini beneran. Orang kita itu juga dapat peringatan darurat di HP masing-masing. Ayo Bu, segera pulang. Halah, palingan juga cuma peringatan doang. Nggak bakal lah Pak terjadi angin puting beliung. Bu Inem, ini ngeyel banget sih. Ya udahlah, terserah, yang penting saya itu sudah mengingatkan. Saya pergi dulu ya, permisi. Kawan dan semua orang pulang ke rumah masing-masing kecuali Bu Inem yang tidak percaya.
Duh ya ampun, kenapa ya semua orang pada percaya sih? Bisa-bisanya mereka semua pulang. Padahal kan gak mungkin bakal terjadi angin puting beliung dengan keadaan cuaca sebagus ini. Loh, kok tiba-tiba cuacanya berubah jadi mendung banget dan banyak anginnya? Ya ampun, mana ada angin puting beliung? Waduh, gawat nih, tempat jualanku bisa rusak. Aku harus ngelindungin tempat jualanku. Tolong! Bu Inem yang berusaha melindungi tempat jualannya malah terbawa angin puting beliung. Hal itu menyebabkan ia tewas dan tubuhnya hilang tak pernah ditemukan.